Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kelanjutan syarah kitab Tauhid, bab yang ke-58, yaitu bab qaulillahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Yaitu bab yang menjelaskan tentang firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat yang ke-154. Allah SWT berfirman, yadhunnun, yaitu mereka menyangka atau mengira dengan Allah, atau mereka menyangka dengan Allah kepada Allah ghairal haqqi dhannal jahiliyah, dengan persangkaan yang tidak benar, yaitu dhanna jahiliyah. Mereka mengatakan yaquluna hal lana minal amri min syai', mereka mengatakan bahwasanya tidak ada pilihan bagi kami dalam urusan ini sehingga kami keluar untuk berperang. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah sungguhnya segala urusan adalah milik Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam hati mereka yang tidak mereka perlihatkan kepada engkau. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna, mereka mengatakan kalau seandainya kami mempunyai sedikit saja pilihan, maka kami tidak akan keluar sampai terbunuh di sini atau sampai kami dikalahkan di sini. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, katakanlah kepada mereka, kalau seandainya kalian di rumah kalian saja, sungguh kalian akan keluar, atau sungguh Allah SWT akan mentakdirkan anda sekalian untuk keluar, yaitu orang-orang yang telah Allah tetapkan atau yang Allah sudah tentukan ajalnya atau kematiannya. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, agar Allah SWT menguji apa yang ada di dalam hati anda sekalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan juga Allah SWT ingin at-tamhis, yaitu untuk membersihkan atau mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati kalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bab yang ke-58 ini, di sini penulis tidak menyebutkan judul, tapi hanya menyebutkan bahwasanya bab ke-58 yaitu perkataan Allah SWT atau firman Allah yang beliau bawakan, yaitu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-154, di mana ayat ini ya sebenarnya bercerita tentang perang Uhud, di mana mereka dalam ayat di sini adalah maksudnya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, mereka yadhunnuna billah, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang ghairal haq, yaitu dengan prasangka yang tidak benar, dhannal jahiliyah, yaitu dhan jahiliyah.
Dzan jahiliyah yaitu prasangka yang didasari atas kejahilan, ya, kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika dia berprasangka, maka kemungkinan ada dua hal. Kemungkinan dia berprasangka baik kepada Allah atau dia berprasangka buruk. Seorang mukmin hendaknya dia selalu berprasangka baik, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak berprasangka buruk. Tapi orang di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik dan termasuk juga orang-orang kafir. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka jahiliyah, dzannal jahiliyah, prasangka yang didasari karena kejahilan, karena ketidakpahaman, ya, tidak kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Maka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama, misalnya Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya seorang ketika dia berprasangka, maka dilihat di sini pertama yang perlu diperhatikan adalah ketika dia berprasangka terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Seorang muslim hendaknya dia berprasangka dengan prasangka yang baik. Apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, semuanya adalah baik. Tidak ada yang tidak baik. Apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini berupa makhluk, ya, manusia, jin, hewan, tumbuhan, langit dan bumi dan seluruhnya yang Allah ciptakan, maka semuanya adalah baik. Dan di situ ada hikmah-hikmah, termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan mungkin hewan-hewan yang mungkin hewan yang buas misalnya, yang memiliki racun dan sebagainya. Itu semua ada hikmahnya. Maka tidak boleh seorang berprasangka buat apa Allah menciptakan misalnya hewan yang buas, yang memiliki racun, yang berbisa dan sebagainya. Orang yang berprasangka seperti itu menunjukkan jahil atau bodohnya dia, tidak tahunya dia akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, semuanya ada kebaikan di dalamnya. Di situ ada hikmah yang mungkin kita kadang belum sampai pemikiran kita, akal kita untuk mengetahui hikmah di balik itu. Maka ini adalah prasangka yang berkaitan dengan alam secara keseluruhan. Hendaknya seorang muslim dia berprasangka baik terhadap apa yang Allah ciptakan, dan seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah kebaikan yang mungkin kadang kita belum sampai akal kita untuk mengetahui hikmah di balik itu. Yang kedua, berprasangka baik terhadap apa yang Allah lakukan atau Allah yang Allah takdirkan kepada kita. Berprasangka baik terhadap apa yang Allah lakukan kepada kita, perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia secara khusus, seorang hamba, ya, kepada seorang hamba. Kalau tadi yang pertama adalah bagaimana seorang berprasangka baik terhadap perbuatan Allah terhadap seluruh makhluk di muka bumi ini. Yang kedua, prasangka baik terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, terhadap kita. Maka hendaknya kita berprasangka baik di sini dengan diikuti asbab. Contohnya di sini adalah ketika kita beribadah misalnya, kita berprasangka baik bahwasanya ibadah kita yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu prasangka baik. Tapi tentunya itu semua harus dibarengi dengan usaha atau asbab. Apa asbabnya? Misalnya kita beribadah didasari dengan keikhlasan, mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia berprasangka baik, dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia. Itu adalah prasangka baik, tapi harus akhdul asbab, dia harus bekerja, berusaha. Ini prasangka baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Oleh karena itulah setiap muslim dia memiliki tafaul, yaitu optimis dalam kehidupannya, karena dia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk terhadap apa yang Allah ciptakan, termasuk apa yang Allah lakukan terhadap diri mereka sendiri.
Orang kafir ketika mereka mendapat musibah misalnya, mereka akan putus asa dan sebagainya, berprasangka buruk terhadap Sang Pencipta karena mereka tidak kenal Allah. Dan ini bedanya antara muslim dengan kafir. Orang muslim dia mengenal Allah SWT, Allah yang mentakdirkan segala sesuatu, maka Allah SWT akan memberikan yang terbaik buat seorang muslim. Maka ini dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka orang-orang munafik, yaitu yadhun, mereka berprasangka kepada Allah dengan dhann jahiliyah. Mereka mengatakan, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan kami ini tidak memiliki pilihan sedikit pun. Orang-orang ini seperti yang kita sebutkan tadi adalah ayat ini bicara tentang perang Uhud, di mana orang-orang munafik mengatakan kami ini keluar dari Madinah untuk mengikuti Rasul karena ya tidak ada pilihan bagi kami. Itu kata mereka. Kata Allah SWT, qul innal amra kullahu lillah. Katakan bahwasanya segala urusan milik Allah. Segala urusan milik Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka yang tidak mereka perlihatkan kepada engkau. Apa yang ada dalam hati mereka? Mereka katakan yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya kami punya sedikit saja pilihan, kami tidak akan ikut perang. Ini orang-orang munafik yang mereka terpaksa mengikuti seruan Rasulullah SAW ketika itu untuk keluar dari Madinah untuk berperang di Uhud, ya, melawan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka di sini juga kita bisa ambil faedah dari ayat ini bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah salah satu sifatnya yang Allah sebutkan di sini, yukhfuna fi anfusihim. Mereka menyembunyikan apa yang tidak mereka perlihatkan. Ini mereka menyembunyikan kekufuran, memperlihatkan Islam. Ini orang-orang munafik. Dan juga tipikal orang munafik, mereka mengatakan, ya kalau seandainya kami punya pilihan, kami tidak akan ikut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak percaya pada takdir. Sungguhnya mereka keluar itu karena ada takdir Allah SWT. Maka ini salah satu sifat orang munafik dan orang kafir, tidak percaya kepada takdir Allah. Makanya Allah katakan, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan, kalau seandainya kalian di rumah kalian saja, sungguh kalian akan keluar. Allah SWT akan membuat kalian keluar kalau seandainya Allah SWT menetapkan kalian meninggal atau terbunuh. Maka salah satu sifat orang munafik tidak dipercaya kepada takdir Allah, tidak beriman. Maka apa yang terjadi pada diri kita itu semua takdir dari Allah SWT. Maka tidak boleh kita berprasangka dengan prasangka yang buruk ketika yang kita alami atau yang ditakdirkan oleh Allah SWT, misalnya buruk dalam penilaian kita, misalnya dapat musibah dan sebagainya. Itu semua adalah takdir dari Allah SWT. Kemudian Allah katakan waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah SWT ingin menguji apa yang ada dalam hati kalian. Maka perang Uhud kata para ulama adalah perang yang di situ kelihatan siapa orang-orang yang benar mukmin dan siapa orang-orang munafik di Madinah ketika itu. Waliyumahhisallahu ma fi qulubikum, sehingga Allah SWT bisa membedakan apa yang ada dalam hati kalian, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang munafik. Allah SWT ingin membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kita semua. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan dalam bab ini adalah surah Al-Fatah ayat yang ke-6. Allah SWT berfirman, adz-dzannina billahi dzanna sau' alaihim dairatus sau', yaitu mereka orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik berprasangka kepada Allah SWT dengan prasangka yang buruk. Dan mereka selalu berprasangka kepada Allah SWT dengan prasangka yang buruk tersebut. Di sini disebutkan qala al-Imam Ibnul Qayyim
fil ayat al-ula bahwasanya orang Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna dari ayat ya. Fussira hadza adh-dhann bi annahu subhanahu wa ta'ala la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayatmahal atau sayatmahil. Artinya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya dzan yang dimaksud adalah yaitu prasangka yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka menyangka bahwasanya Allah SWT tidak akan membantu, tidak akan menolong Rasulnya. Dan juga urusannya yaitu urusan Allah dan urusan Rasul itu akan hancur, akan binasa. Ini adalah prasangka orang-orang munafik. Mereka menyangka bahwasanya Allah SWT tidak akan membantu Rasul, tidak akan menegakkan agamanya. Dan ini adalah sebuah prasangka yang sangat buruk sekali. Bagaimana Allah SWT tidak menolong Rasulnya sedangkan Allah yang mengutus Rasulnya. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillah wa hikmatihi. Fa fussira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar. Ibnu Qayyim mengatakan dan juga ditafsirkan di antara maksud dari dzan prasangka orang-orang munafik dan orang musyrik itu adalah diartikan bahwasanya apa yang menimpa mereka itu bukan karena takdir Allah dan bukan karena hikmah. Maka mereka mengingkari hikmah Allah dan mengingkari takdir Allah. Maka ini salah satu sifat. Ini yang dimaksud dengan dzan jahiliyah, yaitu orang-orang yang menyangka atau orang-orang yang mengingkari takdir dan hikmah Allah, ini termasuk dzan jahiliyah. Wa inkaru ayyutimma amru rasulihi wa ayyadharuhu Allahu ala din kullihi. Dan mereka mengingkari juga Allah akan menyempurnakan urusan Rasulnya. Wa ayyudhhirahu Allahu ala din. Dan juga Allah akan menjadikan agama ini, urusan ini di atas segala agama. Ini juga dzan jahiliyah. Ketika perang Uhud terjadi, kaum muslimin kalah, maka orang-orang munafik mengatakan akan selesai, akan habis urusan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini adalah prasangka yang buruk. Ya. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak akan menyempurnakan agamanya, tidak akan menolong Rasulnya. Ini dzan jahiliyah. Wa hadha huwa dzan as-su' alladhi dhanna al-munafiqun wal musyrikun fi suratil Fath. Dan inilah juga termasuk dzan yang buruk yang disangkakan oleh orang-orang munafik dan orang musyrik yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatah. Wa inna ma kana hadza adh-dhann dhannu su' li'annahu dhannun ghairu ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini dikatakan dhannu su' atau dhannu su', yaitu kenapa ini dikatakan sebagai prasangka yang buruk? Karena prasangka seperti ini tidak layak bagi Allah. Seorang ketika dia berprasangka seperti ini tidak layak bagi Allah SWT dan tidak layak bagi hikmah Allah SWT, di mana Allah SWT setiap melakukan suatu perbuatan dan tidak ada yang memaksa Allah SWT melakukan sesuatu, itu semua ada hikmahnya. Maka ketika dikatakan atau dianggap bahwasanya Allah SWT akan membiarkan Rasulnya, tidak akan menolong agamanya, ini adalah prasangka yang tidak layak bagi Allah SWT. Makanya dikatakan dzan as-su atau as-sau, yaitu artinya dzan yang buruk, prasangka yang buruk. Dan juga orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya kebatilan akan selalu menang di atas kebenaran dan kebenaran akan hancur. Ini adalah prasangka yang buruk. Maka kita tidak boleh berprasangka seperti itu. Misalnya ketika umat Islam terpuruk, ketika umat Islam tertindas misalnya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang misalnya, maka tidak boleh dalam hati kita mengatakan atau kita berprasangka bahwasanya sudah agama ini akan hancur. Tidak, Allah SWT akan menolong agamanya, tapi kita tidak tahu lewat tangan siapa Allah SWT akan menolong agama ini. Maka prasangka baik seorang mukmin ini akan melahirkan sikap atau sifat optimisme dalam kehidupannya. Maka tidak boleh kita berhenti untuk menolong agama Allah SWT, untuk berjuang
Karena tugas kita adalah berjuang, hasilnya itu Allah SWT yang akan mengaturnya. Dan juga dikatakan atau mereka mengingkari apa yang terjadi ini merupakan takdir dari Allah. Ini dhannus shaw. Mereka mengingkari bahwasanya apa yang terjadi ini takdir, atau mengingkari bahwasanya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah di situ ada hikmahnya. Ini juga termasuk dzan yang buruk, yaitu prasangka yang buruk, yaitu seorang ketika dia mengingkari apa yang terjadi itu bahwasanya itu bukan takdir Allah, atau dia mengingkari bahwasanya apa yang terjadi itu ada hikmah di balik itu. Ini adalah termasuk prasangka yang buruk. Dan inilah prasangka orang-orang kafir, ya, prasangka orang-orang munafik. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, ini semua adalah perkataan ya Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, dan kebanyakan manusia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk, terutama dengan yang berkaitan dengan hal diri mereka sendiri. Kata Imam Ibnul Qayyim, sungguh kebanyakan manusia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk, terutama dalam hal yang menimpa mereka atau yang menimpa selain mereka. Misalnya seorang mendapat musibah dan sebagainya, dia berprasangka buruk. Atau sebaliknya, orang lain mendapatkan nikmat kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan tidak ada yang selamat, kata Ibnul Qayyim, dari hal ini kecuali orang yang mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya banyak manusia atau kebanyakan manusia mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat musibah, mereka menyangka bahwasanya ini adalah musibah ini akan menyengsarakan dia, akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong dia, atau Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan dia dan sebagainya, terus ya prasangka buruk. Imam Ibnul Qayyim mengatakan tidak akan selamat dari prasangka yang buruk ini kecuali orang yang mengenal Allah. Maka ini pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satunya adalah dengan nama dan sifatnya. Kita mengetahui nama Allah dan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Ghafur dan Ar-Rahim dan seterusnya. Maka Hakim Allah, hikmah Allah, maka di dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala di situ ada hikmah. Maka ini pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan pelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, tidak akan selamat orang yang manusia dari prasangka ini kecuali orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka hendaknya setiap orang yang berakal, kata Imam Ibnul Qayyim, yang menasihati dirinya, hendaknya dia memperhatikan hal tersebut atau hal ini. Seorang mukmin hendaknya dia memperhatikan hal ini. Selama ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnul Qayyim mengatakan hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya Anda, kata Imam Ibnul Qayyim, melihat diri Anda, mengoreksi diri Anda, dan Anda lihat apakah Anda termasuk orang-orang yang mengingkari qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala dan mencela takdir, atau Anda termasuk yang mengatakan bahwasanya mestinya begini dan begini, seharusnya begini dan begini. Ini termasuk orang yang berprasangka buruk. Ya, seharusnya begini, seharusnya begini. Kata Ibnul Qayyim, maka banyak orang yang melakukan itu. Dan bagaimana seorang mengenal Allah SWT? Ada orang yang memiliki sedikit
dzan atau prasangka buruk kepada Allah, dan ada juga orang yang banyak prasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, maka hendaknya Anda mengoreksi diri Anda, apakah Anda selamat atau tidak. Kata Ibnu Qayyim, apakah hendaknya kita mengoreksi diri kita? Anda hendaknya mengoreksi diri Anda, apakah Anda selamat atau tidak dari berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dalam sebuah bait syair, fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Kalau seandainya Anda selamat darinya, sungguh Anda selamat dari sesuatu yang besar. Itu selamat darinya maksudnya selamat dari berprasangka buruk kepada Allah SWT. Kalau Anda selamat dari hal itu, berarti Anda sudah selamat dari suatu hal yang sangat besar, urusan yang sangat besar. Wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Kalau tidak, maka sungguh aku mengira engkau tidak selamat dari hal tersebut. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, berprasangka buruk kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, adalah kebanyakan manusia melakukan hal tersebut. Sedikit yang bisa selamat. Dan siapa yang bisa selamat dari berprasangka baik kepada Allah? Yaitu orang-orang yang mengenal Allah SWT dengan nama dan sifatnya. Mengenal Allah, bagaimana Allah SWT memiliki nama dan sifat yang baik, seperti yang kita sebutkan tadi. Contoh satu sifat Al-Hakim. Ini nama Allah SWT Al-Hakim, yang di dalam semua perbuatan Allah itu di dalamnya ada hikmah. Allah SWT Qadir, memiliki kekuasaan, maka tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah SWT. Maka seorang mukmin hendaknya dia berusaha mengenal Allah SWT, itu terutama dengan memahami nama dan sifat Allah SWT. Maka dengan itu dia bisa terhindar dari berburuk sangka kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan dari bab yang ke-58 dari pembahasan tentang, ya kalau boleh kita sebutkan, tentang dzan kepada Allah SWT, yaitu tentang berprasangka kepada Allah SWT. Maka orang-orang mukmin hendaknya berprasangka baik ya kepada Allah SWT. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, maka mereka akan berprasangka buruk ya kepada Allah SWT. Maka di antara tanda seorang dia berprasangka baik kepada Allah SWT adalah ridho kepada takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan, maka itulah yang terbaik. Dan sungguhnya apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah takdir Allah, dan di balik itu semua ada hikmah yang mungkin kadang kita belum mengetahuinya. Maka seorang yang beriman, seorang yang dia bertauhid kepada Allah SWT, ya, termasuk dalam hal ini mentauhidkan Allah dalam hal takdir, dalam hal perbuatan Allah SWT. Bahwasanya ya, dalam kita mentauhidkan Allah, kita mesti meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, termasuk yang menimpa diri kita, itu adalah takdir dari Allah, dan pasti di dalamnya ada hikmah. Maka tidak boleh kita mengatakan kalau tidak begini saja, kalau tidak begitu saja. Ini kalau kita mengatakan itu, maka itu adalah salah satu ciri dzannu as-sau atau dzannu as-su, yaitu prasangka yang buruk kepada Allah SWT. Seorang mukmin maka tidak layak memiliki dzan yang seperti itu kepada Allah SWT. Karena ini akan mengurangi kesempurnaan tauhid seorang. Ketika dia mengatakan kalau tidak begini saja, kalau tidak begitu saja, maka ini akan mengurangi tauhid. Tapi sungguhnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan di sisi yang lain tetap kita akhdul asbab atau mengambil sebab, melakukan usaha-usaha yang baik. Oleh karena itu seorang mukmin, seorang yang dia beriman kepada Allah SWT, sempurna tauhidnya, dia memiliki tafaul atau al-fa'al, yaitu optimisme dalam hidup. Ya, tidak boleh
pesimis. Apapun yang terjadi, Allah SWT akan membantu orang-orang mukmin. Ya, tidak mungkin Allah SWT menyia-nyiakan Rasulnya, menyia-nyiakan orang-orang beriman. Maka Allah SWT akan membantu orang beriman. Tinggal bagaimana kita berusaha dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufik untuk bisa husnudzan kepada Allah SWT, untuk lebih mengenal Allah SWT dengan nama dan sifatnya, dan bisa husnudzan atau berprasangka baik kepada Allah SWT, terutama terhadap apa yang menimpa kita dalam kehidupan di dunia ini, baik yang menimpa diri kita secara khusus ataupun orang lain, atau apa yang terjadi di dunia ini secara umumnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.